Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mutahara dari kelas B Ilmu Administrasi Negara 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 paradigma administrasi secara singkat. Yang pertama yaitu dikotomi politik administrasi tahun 1900 sampai 1926. Frank J. Goodenough dan Leonard D. White dalam bukunya Politik dan Administration menyatakan ada 2 fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Yang pertama yaitu fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Yang kedua, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Goodenough, lokusnya berpusat pada government birokrasi atau birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Paradigma yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Diawali dengan terbitnya Principles of Public Administration karya W.F. Willoughby. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi fokus kajian, sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataan bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan. Dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip tersebut dipatuhi. Paradigma yang ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Menurut Herbert Simon, The Povert Administration, prinsip manajemen ilmiah Postcard, tidak menjelaskan nama publik dari public administration. Menurut Simon bahwa Postcard tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik, terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotom administrasi dan politik. Kemudian muncullah pendapat Morsteinmark, Element of Public Administration, yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Kesimpulannya, secara singkat dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadi perubahan dan pembaruan lokusnya yakni birokrasi pemerintahan, akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini, yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara. Paradigma yang keempat yaitu administrasi negara sebagai administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Istilah administrative science digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan. Sebagai suatu paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Dan pengembangan paradigma keempat ini bukan tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi negara, apakah ia berhak bicara tentang publik atau negara dalam administrasi tersebut, dan banyak persoalan lainnya. Paradigma yang kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya 2 aspek yang perlu dikembangkan dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni.
Yang kedua, suatu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Itulah tadi kelima paradigma yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.